Shalom teman-teman, Yo. kembali lagi di Yoy Podcast, podcastnya Area Elzai. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Kita percaya bahwa kita selalu dalam keadaan sehat, luar biasa. Nah, kali ini kita bakal ada sesi bersama Kak Mixen Janis. Siapa ya coba yang nggak kenal Kak Mixen? Pasti semuanya tahu. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, sampai gereja anak pasti sudah tahu Kak Mixen. Akhirnya aku terkenal ya. Gimana kabarnya Kak Mixen? Amazing. Weh, mantap, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Mixen, Ya. lagi pelayanan ini tadi? Pelayanan. Oh, pelayanan. Nah, Kak, awal kali Kak Mixen pelayanan tuh bisa diceritain gak sih? Awal kali pelayanannya apa? Awal pelayanan itu flag. Oh, di CM ya? CM dulu. Bisa diceritain awal mulanya kenapa kok memilih flag pada saat itu? Jadi waktu itu ada Kak Yoel sih. Kak Yoel itu ngumpulin beberapa anak termasuk saya, 4 orang lah. Dari anak-anak remaja dulu. Habis itu kita diajak kayak ikut pelatihan flag gitu di salah satu gereja di Surabaya sih. Kayak gitu. Habis itu dari situ kita latihan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun habis itu langsung kita terjun pelayanan. Selain pelayanan juga kita ngajar sih waktu itu. Itu sih awal mulanya. Itu di remaja ya? Di remaja juga, di umum juga sih. Oh, Nah, awal kali ikut flag itu waktu remaja? waktu remaja. Waktu remaja. Kalau di remaja sendiri ada apa, maksudnya ikut pelayanan, ada pelayanan kecil-kecilan gitu nggak sih? Ada di remaja dulu pelayanan juga selain flag. Saya pernah dipercaya WL juga, pernah singer, ya usher juga pernah. Itu Wah, sih. keren ya. Keren. Baru remaja pelayanannya udah dibilang 3 pelayanan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, padahal waktu itu juga terhitung baru sih ya. Saya terhitung baru masuk di sini tuh kelas 2 SMP. Habis itu nggak terlalu aktif juga. Ibadahnya juga masih di rumah waktu itu, rumah depan Geraha sini. Itu sempat ikut berapa kali, akhirnya sempat off lama. Akhirnya diajak lagi, ya ceritanya cukup panjang sih. Diajak, sempat nolak terus, ya kan. Habis itu pas ibadah gitu, tiba-tiba dijemput. Nah, jadi dulu itu teman-teman remaja itu ditugaskan ya dulu. Ditugaskan tiap kali sebelum mulai remaja, mereka itu ditugaskan untuk masuk di ibadah umum. Untuk cari jiwa-jiwa remaja. Oh. Gitu. Jadi salah satunya aku yang dijangkau dulu kan sama teman remaja. Suruh gabung. Ya awalnya saya ya tahu lah awal-awal malu kan, terus jiwa baru juga kan. Ya nolak dalam hati, ngapain sih ngajak-ngajak gitu. Tapi ya akhirnya terjun juga di sana gitu. Di remaja itu. Terus off lagi lama, aku sampai bilang waktu itu sama ibu saya. Pokoknya kalau ada anak gereja ngajak saya remaja, bilang saya nggak ada. Aku selalu bilang gitu sama ibu. Jadi Bu, saya maunya di ibadah umum aja. Saya nggak mau diajak remaja. Ya sebenarnya karena malu aja, gitu kan. Saya ini pemalu, dulu itu pemalu banget. Dikenal pemalu saya di keluarga. Di teman-temannya ibuku juga dikenal pemalu gitu kan. Jadi ngefek juga ternyata di sini tuh. Ya mungkin gitu juga ya efek-efeknya teman-teman yang baru masuk ya. Pemalu gitu kan. Saya ngalami juga ya. Saya ngalami juga soalnya waktu itu. Terus singkat cerita, nggak tahu waktu itu kenapa ya. Kaki waktu itu sakit habis main bola, tiba-tiba Kak Yoel datang. Sebelumnya saya ngomong lagi sama ibuku. Siapapun orang gereja Bu ya, yang nyari saya, bilang saya nggak ada, bilang saya sakit. Gitu. Waktu itu Kak Yoel yang jemput saya. Di rumah. Jemput, saya sembunyi. Aku lihat dari gorden itu kan. Waduh, Kak Yoel. Ibuku yang nemuin awalnya. Anaknya sakit. Nak Yoel. Oh sakit apa? Nanti didoakan. Bilang gitu Kak. Nanti di gereja didoakan, pasti sembuh. Gitu. Waduh, aku mau bingung cari alasan apa lagi gitu. Udah didesak seperti itu kan. Akhirnya ibuku masuk. Itu ditunggu Kak Yoel. Waduh, nggak bisa sembunyi lagi kan. Ya udah saya siap-siap, dan waktu itu malah
titik di mana awal mulanya bener-bener ini. Saya ini kayak start lah, istilahnya kayak start gitu ya. Dalam sebuah perlombaan kayak startnya di situ ternyata. Dijemput KYOL itu. Startnya awal mulanya saya malu. Nah pas ibadah sore waktu itu sore ya, ibadah sore itu tiba-tiba kayak rasa malu itu hilang semua. Pada saat itu ya. Saya memuji Tuhan lompat-lompat, awalnya cuma tepuk tangan biasa, nggak sampai itu, lompat-lompat. Sampai pada waktu itu teman-teman ngajakin kayak udah kenal gitu kan. Ngajakin ngobrol. Suatu ketika, ya itu tadi Kak Yoel ya, mungkin lihat bibit-bibit waktu itu ya. Benih-benih yang luar biasa waktu itu di gereja, ada 4 orang yang dipilih Kak Yoel untuk didaftarkan pelatihan flag tadi. Seperti itu sih. Sebenarnya panjang banget ceritanya. Kalau bisa ditarik ulang lagi ya Kak, berarti tadi katanya jiwa baru di gereja. Berarti dulu awalnya bukan dari gereja sini? Bukan, dari sekolah minggunya saya nggak di sini, saya di gereja sebelumnya waktu itu. Jadi ke sini tuh waktu itu ibu saya itu kenal sama pendeta Marcolinus Adam. Itu kenal. Jadi ibu saya punya temannya ini kenal sama Marcolinus Adam. Jadi Om Adam ini sering datang ke rumah gitu kan, melayani kami sekeluarga gitu kan. Habis itu beberapa juga hamba Tuhan datang ke rumah juga. Dari situ ibuku kayak tergerak, ingin masuk ke Eluzai. Jadi yang ngawali masuk Eluzai waktu itu ibu saya dulu sih. Ibu saya dulu, habis itu ngajak bapak. Terus bapakku tertarik juga, wah banyak orang sangirnya di sini. Gembalanya juga orang sangir, pas ini, wah ini. Akhirnya saya diajak juga masuk ke sini ya, itulah. Terus sempet off itu kenapa Kak? Off apa itu? Yang tadi katanya sempet off nggak gereja lama, terus akhirnya... Ya itu awal mulanya malu, terus nggak kenal siapa-siapa kan di gereja kan. Jadi lebih seneng main sih saya waktu itu minggu. Jadi waktu itu diajak itu alasan terus. Jadi tiap hari Minggu itu saya sama teman-teman kampung suka olahraga pagi, dari sepak bola gitu kan. Jadi dari jam 5 pagi udah keluar rumah. Dari ibuku kalau nyari, wah Mixon nggak ada, tinggal. Tiap minggu seperti itu. Akhirnya itu tadi Kak Yoel itu pas Kak Yoel yang jemput, nah kayak seolah-olah tuh segalanya kayak berubah waktu itu ya. Itu kayak startnya saya mungkin melayani di sini, gitu sih. Tadi berarti ada yang 4 orang yang dipilih Kak Yoel untuk mewakili pelayanan flag itu. Maksudnya apa tadi? Flag. Pelatihan. Oh pelatihan flag. Iya pelatihan ya. Iya. Itu akhirnya dari pelatihan itu Kak Mixon berniat untuk memang melayani di flag atau karena paksaan? Paksaan. Nggak merasa terpaksa juga. Dan waktu itu ya ikut-ikut aja. Karena merasa kayak dilibatkan gitu kan. Dilibatkan orang baru juga. Belum mengerti apa-apa soal pelayanan juga. Ya sudah, akhirnya saya mau aja diajak gitu kan. Aku pikir ngapain? Kok aku sampai dikumpulin 4 orang, oh ternyata mau didaftarkan flag. Ya sudah, saya ikutin. Seperti itu. Oh ngalir gitu aja ya? Ngalir gitu ya? aja. Mengikuti aliran gitu ngalir. Tapi yang saya bersyukurnya adalah saya nggak ada keluhan-keluhan yang apa ya mungkin terpaksa. Terpaksa. Oh, kok males ya? Malah saya mendalami banget. Mendalami maksudnya di sini tuh tentang pelayanannya. Ternyata di situ saya belajar banyak hal. Dari awal mula saya pelayanan flag itu ditunjuk seperti itu. Bayar harganya tuh luar biasa sih. Jalan kaki, ya kan, sama teman-teman waktu itu, wah keren. Sampai gonceng 3 orang, ya kan, naik motor kan yang harusnya nggak boleh itu kan. Gonceng 3 orang. Habis itu 1 orang yang nyetir ini putar balik, kita nyebrang sendiri. Itu bayar harga sih, keren sih. Jadi nggak ada kendaraan bukan alasan. Waktu itu nggak mikir, wah nggak ada kendaraan, nggak ikut. Wah nggak ada ini, nggak ikut. Wah nggak ada ini, nggak ikut. Jalan kaki. Gitu yang kami alami seperti itu sih. Itu kayak terbentuk di situ. Jadi karakter terus kepribadian semua terbentuk di situ.
ngalirnya itu keren. Nggak ada rasa keluhan yang, aduh kok pelayanan gini ya, kok ternyata gini. Kenapa kok nggak gereja sediain fasilitas nganter gitu kan ya. Nggak terbesit sama sekali pemikiran itu. Dilakukan aja pokoknya. Dan ternyata ada maksud Tuhan di situ. Akhirnya dibawa sampai detik ini. Itu luar biasa sih. Berarti itu awal mula Kak Mixen mengembangkan diri dalam pelayanan ya? Ya, pengembangan diri, pengembangan karakter, pola pikir, semuanya di situ. Terus sempat jadi WL juga ya Kak? Pernah. Sama Asher ya? Di Pernah. remaja ya? Di remaja pernah. Itu benar-benar mimpin gitu ya? Mimpin. Ya dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Ya saya bilang waktu ditunjuk, loh saya ini nggak bisa nyanyi loh. Gak apa-apa nanti didampingi gitu kan. Waktu itu yang dampingi ada salah satu pembina cewek. Kak Erli waktu itu kalau nggak salah yang dampingi saya. Kak Erli waktu itu yang dampingi, saya jadi WL. Dan puji Tuhan meskipun ya ada fals-falsnya sih ya. Tapi ya masih belajar. Belajar ya kan masih awal. Ternyata ya disambut begitu luar biasa waktu itu kan sama mereka kan ya, puji Tuhan sih. Tapi itu awal kali pelayanan menjadi WL di remaja gimana Kak rasanya? Malu atau gimana? Drutuk. Deg-degan ya. Karena nggak ngerti kan ya kan, nggak ngerti. Taunya karena awalnya kan memang di pelatihan flag kan waktu itu kan, taunya cuma bendera. Terus Asher itu salaman sama tamu. Nah nggak ngerti cara mimpin membawa jemaat itu nggak ngerti. Dari apa ya? Dari biasa orang lihat orang mimpin, oh kayak gitu. Jadi pas latihan pun itu didampingi waktu itu ya. Didampingi Kak Yoel juga ikut nyampingi waktu itu cara nembak nadanya. Ini nggak pas bro, suaramu gini. Kasih tahu ini awal, ini ref, ini interlude kayak gitu. Jadi belajar aja. Ya banyak salahnya tapi ya pelayanan sih puji Tuhan. Bisa dipercaya sampai segitunya sih. Sampai sekarang bahkan ya. Sampai sekarang. Nah, kalau yang kita tahu sekarang nih ya Kak ya. Kak Mixen itu kan banyak banget cabang pelayanannya sekarang. Maksudnya dari umum, di pemusik, di youth juga kadang khotbah, kadang juga musik juga, WL juga. Kan macam-macam tuh. Terus mungkin dulunya flag tapi sekarang udah nggak aktif ya. Nah, itu kira-kira perasaannya Kak Mixen sekarang gimana sih bisa melayani bercabang-cabang gitu? Perasaannya tuh luar biasa sih. Jadi gini, waktu itu saya melihat diri saya itu nggak ada apa-apanya. Seorang Mixen ini bisa apa? Bahkan mungkin sampai sekarang pun perasaan itu ada ya. Tapi waktu itu saya berpikir saya nggak bisa ngelakukan apa-apa. Yang bisa saya lakukan adalah saya hanya bisa bermain bola. Cita-cita saya bermain bola, titik. Gak ada keahlian yang lain, gak ada kemampuan yang lain selain itu, gitu kan ya. Tapi di rumah itu saya suka nyanyi, saya suka dengerin musik, gitu kan. Itu karena kakak saya sih ya, kakak saya kan pemusik kan ya, pelayanan lebih dulu kakak saya di PW juga. Ya karena dia pemusik, akhirnya karena sering sama-sama dia gitu kan, akhirnya ke bawah gitu, suka dengerin musik juga. Suka dengerin ya musik-musik rohani gitu kan. Nah, jadi perasaan seneng banget ya ketika diberikan kepercayaan waktu itu karena merasa aku nggak bisa apa-apa kok jadi bisa apa-apa gitu. Jadi setelah saya menjalani beberapa tahun saya melayani ini ya, saya melihat diri saya kok masuk di beberapa hal gitu kan ya. Saya melihat seperti ini dalam diri kita, dalam diri saya itu ada tambang emas ya. Kalau saya mengistilahkan itu tambang emas. Begitu kita gali, ternyata itu banyak banget ya emasnya itu ya. Gali lagi, ternyata ada lagi. Nah, kayak tambang emas kan kalau orang mau nambang kan pasti digali terus gitu kan. Digali terus, nyari terus gitu kan ya. Sampai dapat gitu kan. Dan itu ya yang jadi kayak tambang emas. Jadi saya terus gali dalam diri saya ini ternyata ini banyak hal. Meskipun mungkin nggak semuanya saya kuasai ya. Tapi Tuhan percayakan banyak hal di sana gitu. Jadi kayak nambang dapat emas, nambang dapat emas, nambang dapat emas. Jadi kayak gini ya, istilahnya
Kalau kita sudah nemu emas, emas itu kan nggak mungkin dijual dalam posisi yang seperti itu. Pasti perlu dimurnikan, dibersihkan. Nah itulah proses kemurnian, pembersihan yang Tuhan lakukan dalam diri saya seperti itu ya. Ketika menemukan sesuatu yang berharga, menemukan emas, menemukan emas, itu kayak dimurnikan terus hidup saya. Dimurnikan, diperbarui, dibersihkan gitu kan ya. Bahwa kamu itu bukan hanya satu hal yang bisa kamu lakukan, ternyata ada banyak hal. Meskipun seperti yang bilang tadi, meskipun nggak menguasai semua, tapi dipercayakan gitu, lebih dipercayakan. Bukan bisa sih, lebih dipercayakan banyak hal gitu kan. Dan puji Tuhan, itu pun cukup membantu waktu itu ya di pelayanan. Kayak mengisi kekosongan di satu bidang gitu kan. Yang saya alami seperti itu, ketika bidang itu nggak ada, saya isi. Bidang B nggak ada, saya isi. Jadi kayak membantu, istilahnya kayak dipercayakan di situ. Akhirnya ya sedikit mengerti meskipun nggak menguasai. Itu luar biasa sih. Jadi yang saya temukan dalam diri saya ini, saya menemukan tambang emas yang luar biasa dalam diri saya. Sampai benar-benar pemurniannya itu setiap hari, setiap minggu itu dimurnikan terus sama Tuhan. Ketika nemu dimurnikan, kayak itu supaya nggak sombong gitu kan. Biasanya kalau orang sudah dipercayakan banyak kali itu sombong, banyak kaya gitu kan. Wah aku bisa, kamu nggak ada saya, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak ada saya, kamu nggak jalan. Kamu nggak ada saya, nggak ada artinya kamu. Jadi terus dimurnikan. Makanya saya kenapa ngomong tambang emas, karena emas itu kalau dimurnikan harganya pasti lebih mahal. Itu katanya orang sih ya, kayak gitu ya. Emas kalau dimurnikan harganya mahal. Itu yang saya alami kayak gitu. Selain Kak Mixen pelayanan di gereja, apa ada pelayanan di luar gereja? Pelayanan di luar gereja, kalau dulu ya di kampus, itu saya pernah melayani juga. Jadi waktu itu, sebenarnya waktu itu saya nggak kepingin kuliah, saya kepinginnya kerja waktu itu. Cuma waktu itu ada dorongan dari kakak saya. Gini loh Mixen, kita ini puji Tuhan, sekarang ini kita diberkati gitu kan. Cobalah kamu kuliah. Istilahnya mumpung gitu, istilahnya kita ini ada berkat dari bapak waktu itu kan, bapak saya kan. Akhirnya saya kuliah dengan jurusan yang mungkin pada saat itu aku merasa aku bisa. Gitu ya. Akhirnya saya kuliah, dalam hati saya ngomong, oke, saya akan kuliah, saya ingin pelayanan di kampus. Dan benar waktu itu saya pelayanan di sana dan luar biasa juga Tuhan pakai saya juga di sana melayani juga dengan begitu mudahnya istilahnya gitu. Kayak jalannya Tuhan ini dibuka gitu, kayak dibuka pelayanan untuk jiwa di sana itu kan banyak jiwa gitu kan. Jadi saya terjun pelayanan di kampus juga dari situ titik di mana saya tergerak pelayanan jiwa-jiwa di situ ya. Saya melihat teman-teman saya dari berbagai macam suku di sana kan. Saya bertemu di sana. Saya harus berbagi kehidupan. Apa yang saya dapat di gereja saya sampaikan di sana. Jadi saya merasa nggak hanya di gereja aja sih kita menjadi berkat ya. Di kampus pun saya jadi berkat ya. Saya sudah melayani. Bahkan saya dipercaya jadi pengurus juga. Jadi wakil ketua juga pernah di kampus. Ya itu semua dipercayakan. Saya lagi itu dipercayakan Tuhan bagi saya sih. Kayak gitu sih. Sempat Kak Mixen ini sebenarnya kalau di komsel-komsel ya, kalau kita komsel dari maksudnya komsel youth, kan Kak Mixen pernah cerita nih menjangkau jiwa yang ada di kampusnya Kak Mixen, ya Kak ya. Itu boleh diceritain lagi nggak Kak? Ya, jadi waktu itu saya punya teman-teman gitu kan, seangkatan gitu kan. Terus ada beberapa teman itu kayak kok nggak pernah hadir lagi gitu kan di mana? Di persekutuan kita. Jadi ada kakak tingkat itu ngomong ke saya, Mixen tolong di follow up anak ini. Oh iya Kak, siap. Kayak dengan senang hati loh, saya kayak dipercaya. Padahal ya, kon sopo ngomong aku gitu kan. Baru kenal juga kan. Tapi kayak seolah-olah kakak tingkat saya ini tahu kalau saya ini ada hati di sana, gitu. Seolah-olah gitu. Jadi baru kenal kok disuruh gitu. Akhirnya saya siap Kak, saya lakukan. Saya datang ke kosnya gitu kan. Saya main-main ke kosnya.
Yang saya lakukan di kosnya itu nggak langsung saya tanya. Woi, gak pede. Woi, kamu ngapain gak pede? Nggak langsung gitu, main aja saya. Main aja ke kos itu. Jadi ada 2 orang teman saya waktu itu ya. Anak-anak timur semua gitu. Itu yang menjadi kesaksian bagi saya, ini luar biasa sih. Jadi saya follow up mereka, saya main ke kosnya mereka gitu kan. Sampai nginep di rumah saya juga 2 minggu waktu itu. Saya ngomong sama mereka, ayo nginep di rumah saya aja, di rumah. Saya lagi di rumah sendirian kebetulan di 2 minggu. Saya ajak di sana, saya ajak. Awalnya saya nggak ngajak waktu itu ya. Jadi saya bilang gini, bro, saya mau doa dulu ya, saat teduh. Kalau kamu berdoa, di rumahku ini ada 3 ruangan. Saya pakai 1, itu ada 2 ruangan lagi. Kalian bisa pakai. Oh ya bro, kamu dulu. Dan benar. Jadi setelah saya berdoa, gantian mereka masuk. Selesai mereka, gantian lagi mereka masuk. Jadi kayak saya ini menjadi keluarganya mereka gitu. Jadi kayak sudah teman dekat, sahabat, terus kayak keluarga juga. Saya sering main ke kosnya mereka. Bahkan mereka ngomong gini ke saya waktu itu ya. Sesekali main ke kosku, kita doa di sana. Gitu ya. Awalnya teman-teman saya ini ya tahu lah kehidupan waktu itu teman-teman saya ini ya nggak kenal Tuhan lah gitu ya kayak gitulah istilahnya, kesimpulannya seperti itu. Orang-orang yang belum kenal Tuhan secara pribadi sampai dilawat Tuhan, yang saya lakukan seperti itu sih. Jadi saya menerima keberadaan mereka dengan kondisi yang seperti itu. Saya hanya main bersama dengan mereka sampai main itu kayak nggak lihat jam, sampai jam 2 pagi gitu kan. Saya sama-sama mereka hampir setiap hari. Saya sama-sama mereka. Jadi kayak akhirnya ini saya persingkat ya, karena panjang banget ceritanya. Ada suatu titik itu di mana mereka ini kayak berlomba-lomba membaca firman. Itu keren. Jadi waktu itu youth gereja ya, itu mengadakan baca Alkitab 4 pasal sehari. Nah akhirnya teman saya ini kayak tergerak. Salah satu dari, kan 2 orang yang dekat sama saya waktu itu ya. Salah satu dari teman saya itu ngomong gini, bro, aku kok kepingin ya kayak kamu gini ya. Kayak kamu, kayak teman-teman bisa menyembah Tuhan, terus berbahasa roh, bisa baca firman. Duh, kamu pun juga bisa. Saya cuma bilang gitu, kamu juga bisa bro. Atau gini aja, aku kan setiap hari baca 4 pasal, ya kan. Kamu sehari 1 pasal aja. Nanti kita sama-sama sharing. Oke bro, saya coba. Dilakukan ternyata sama mereka. Dari 1 orang ini, awalnya aku ngajak cuma 1 orang ini ya. 1 orang ini dan 1 temanku yang satunya lagi, dia ini nebeng ke kosnya teman saya ini. Jadi dia ini nebeng karena ada suatu kendala di dalam keluarganya. Jadi dia sempat nggak bisa bayar kuliah, sempat nggak bisa bayar kos juga. Akhirnya dia nebeng ke temanku ini. Temanku yang satu ini, karena dia lihat teman saya yang baca firman, akhirnya dia ikut-ikutan baca firman. Jadi kayak dampaknya itu nggak cukup di sini, itu akan mengalir ke sini. Jadi yang saya kaget itu juga gini, saya nggak pernah ngajak dia baca firman. Awalnya coba ngajak dia ikut-ikutan. Saya main PS di rumahnya ini, di kosnya mereka. Main PS, kok suasananya hening banget nih. Aku lihat ke belakang, mereka baca firman. Aku main PS. Waduh, gimana ini? Keren ya. Jadi akhirnya dari situ, saya pun nggak pernah ngajak sharing mereka soal baca firman. Paling cuma tanya, gimana bro, sudah sampai pasal berapa? Oh pasal ini bro. Nggak pernah nanya istilahnya kamu dapat apa itu, nggak nanya saya. Mereka yang nanya sendiri gitu ke saya. Bro, maksudnya di pasal ini, ayat ini tuh apa bro? Jadi kayak mereka istilahnya rindu dengan sendirinya. Ya. Kalau saya menyimpulkan ya, kenapa kok bisa sampai demikian? Memang itu yang paling utama adalah itu kuasa Tuhan pertama kan ya, firman Tuhan gitu kan. Itu yang paling utama. Terus berikutnya adalah diri kitanya ini mau masuk ke kehidupan mereka, mau terjun di kehidupan mereka. Kayak seolah-olah, waktu itu saya pernah sharing sama dia, seolah-olah kita ini seperti mereka. Gitu. Tapi kita nggak seperti mereka ya. Jadi seolah-olah itu mirip seperti mereka, makanya sampai saya ini sampai larut malam bersama-sama mereka. Tapi dalam hati ini
kayak ada firman Tuhan ngomong gini, jangan serupa menjadi dengan dunia ini gitu kan. Dalam hati ini, dalam diri saya, aku nggak boleh tertarik sama mereka. Ya kan, aku bersama dengan mereka, tapi gaya hidupku tidak sama, seolah-olah sama. Ya kan, akhirnya firman yang ada dalam diri saya ini kayak mengalir dalam kehidupan mereka, mengalir lagi ke yang lain seperti itu. Jadi itu kerennya sih, ketika kita terjun masuk ke dalam kehidupan mereka yang seolah-olah menjadi sama dengan mereka, itu akan mendapatkan dampak yang besar. Contohnya nih Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus hadir ke dunia, ya kan? Dia menjadi sama, gitu kan, kayak ada firman Tuhannya gitu, menjadi sama seperti manusia, gitu kan ya. Tapi dia kan Tuhan, ya kan? Tapi dia murni manusia, ya kan? Akhirnya dia membawa dampak di dunia ini, gitu kan. Dia dekat dengan dengan perempuan-perempuan nakal, pelacur, di Alkitab ada gitu kan. Tuhan pulihkan kehidupannya. Dan padahal pada saat itu orang-orang yang perempuan-perempuan nakal ini ditolak di zaman itu, bahkan harus dilempari batu. Tapi Tuhan menyentuh hatinya bertobat, ya kan? Ya itu menjadi gambaran sih dalam diri saya secara pribadi. Tuhan yang sudah menjadi manusia, ya kan? Padahal dianya Tuhan, ya kan? Dia menjadi sama dengan manusia untuk masuk ke kehidupan manusia, mengadakan satu pemulihan, ya kan? Diperlengkap lagi dengan dia mati di kayu salib. Itu baru perubahan yang sesungguhnya. Ya itu sih. Jadi yang menjadi gambaran saya waktu itu adalah dari dua orang ini adalah saya melihat Yesus ya. Yang terpenting adalah Yesus bisa disampaikan. Kalau benih itu sudah ditabur, dia akan bertumbuh. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Tapi tergantung dari benih itu tadi. Ketika orang sudah ditaburi benih, ya kan, benih itu akan tumbuh atau enggak tergantung pribadinya. Tugas kita adalah kita menabur benih. Itu kan, yang memberi tumbuhan adalah Yesus dan pribadinya dia sendiri. Mau enggak ditumbuhkan imannya? Mau enggak dia itu bertumbuh di dalam Yesus? Yesus itu mau-mau aja memberi pertumbuhan dan itu tugasnya dia gitu kan. Tapi orang tersebut mau enggak dibawa menjadi pertumbuhan, menjadi tumbuh gitu di dalam Tuhan. Jadi itu kesaksian saya luar biasa. Kayak saya ini dibawa Tuhan sampai sedemikian rupa, bahkan sampai detik ini kayak saya ini rindu banget gitu pelayanan sampai ke jiwa-jiwa seperti itu ya. Karena itu yang Yesus lakukan soalnya gitu. Dia terjun ke bawah menjadi manusia, istilahnya kayak merendahkan dirinya banget gitu kan. Akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu kan. Kepinginnya tuh terjun aja gitu ke bawah ke orang gitu kan. Kayak gitu sih. Berarti Kak Mixen sendiri ini sebenarnya ya Kak, dari dirinya Kak Mixen sendiri lebih enjoy pelayanan jiwa atau pelayanan lain, maksudnya ke musik, WL atau yang seperti itu? Kalau enjoy sebenarnya ya enjoy semua gitu kan. Cuma kayak apa ya namanya? Tergerak hatinya, panggilnya kayak lebih seneng ke sini, istilahnya ke mungkin dibilang kayak lapangan mungkin ya, ke jiwanya. Itu kayak saya ini lebih ini sih. Lebih bergairah, lebih kayak semangat banget di sana. Makanya saya pernah ngomong ke beberapa orang, waktu saya ini saya pergunakan untuk hal yang seperti itu. Kalau bisa setiap hari, kalau mau ketemu saya oke. Ya kan, jam berapapun kalau teman-teman mau ketemu saya untuk sharing sesuatu, saya oke. Saya mau. Karena itu kayak ditaruh di dalam hati saya kayak ada kerinduan kayak mengasihi mereka. Bukan pelayanan yang di gereja ini nggak penting, bukan. Itu untuk celebrate kita, istilahnya kayak gini. Pelayanan di hari Minggu itu kayak ucapan syukur kita ya. Kita ke gereja ini kayak ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Meskipun berkat itu mungkin belum terwujud di depan kita mungkin belum merasakan. Kayak sebagai bahan ucapan syukur. Kalau saya sih gitu. Saya datang ke gereja itu untuk saya ini bersyukur. Saya sudah diberkati Tuhan setiap hari. Saya sudah diberkati Tuhan. Meskipun nggak ngerti ya berkat apa, tapi saya bersyukur saya sudah diberkati Tuhan. Itu saya datang ke gereja. Dan hendaklah apa yang kita dapat di gereja kita jangan simpan sendiri. Ya kan, waktunya kita ini harus membagikan apa yang telah didapat dari Tuhan. Kita bagikan. Ya kan, kasih itu supaya tersalurkan gitu kan ya.
kasih yang dari Tuhan diberikan kepada kita harus membagikan kasih itu kepada yang lain. Ya kan? Kalau kita hanya berdiam, sayang kasih ini nggak bisa bertumbuh. Ya kan? Kasih ini akan tersimpan terus. Ya kan? Harus dibagikan. Ya itu sih jadinya. Jadi enjoy-nya di sana karena kayak itu sudah menjadi tugasku. Menghasilkan buah gitu kan. Kasih itu harus disampaikan, nggak bisa disimpan sendiri. Gitu. Keren sih. Puji Wah, Tuhan. keren sekali. Ini saya sampai ngerasa wah, kok kayaknya saya perlu belajar juga ini. Saya masih belajar juga kok. Masih belum sempurna juga. Iya. Iya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya. Kak Mixen. Yuk. Kak Mixen ini kan sekarang periode youth yang saat ini. Kak Mixen kan menduduki jabatan sebagai ketua youth. Kira-kira dengan kerinduannya Kak Mixen tadi untuk melayani jiwa-jiwa, ada nggak sih progres buat teman-teman youth mungkin yang ingin melayani juga, walaupun pelayanannya mungkin tidak hanya ke jiwa-jiwa atau ada beberapa pelayanan yang mereka ingin lakukan di belakang layar maupun di depan layar. Oke. Jadi gini, saya ini suka menggali seseorang. Tiap kali saya ketemu orang, entah itu jiwa baru atau teman-teman, saya suka menggali, karena saya gali gitu diri saya gitu. Saya suka menggali orang, menggali dalam arti gini, saya mesti menanyakan orang itu. Selain kabar, selain tinggal di mana, nomor handphone dan lain-lain, saya akan menanyakan, kamu bisa apa? Yang bisa kamu lakukan apa? Aku nggak ngerti Kak. Biasa kan gitu ya kebanyakan. Aku nggak ngerti. Masa nggak ngerti sih? Iya Kak nggak ngerti. Oke nggak apa-apa. Ya kita terima nih kan. Seiring berjalannya waktu dia akan nanti menemukan sendiri. Tapi saya terus mengorek dia gitu. Sampai pernah itu saya tanya, nggak ngerti aku Kak. Masa sih? Aku terus korek. Tiba-tiba dia muncul perkataan. Aku pengen singer. Gitu kan. Oh pengen singer? Oke ayo. Aku kenalkan orang yang bisa singer. Jadi kayak saya menyebut diri saya ini kayak menjadi agen rahasia mungkin ya, agennya Tuhan, agen rahasia Tuhan. Berat ini. karena gini, apa? Itu kayak saya merasa itu menjadi tugas saya. Karena saya melihat gini, daripada kamu nggak ngapa-ngapain, ya kan, libatkan dirimu. Saya kan berangkat dari orang yang nggak bisa apa-apa, ya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa main bola titik, ya kan. Ketika saya dilibatkan, ada Tuhan buka hal yang lain gitu kan. Seperti saya nemukan tadi, saya menemukan tambang emas dalam diri saya, ya kan. Akhirnya saya terpanggil ketika melihat teman-teman saya atau teman-teman youth di bawah saya gitu kan. Kayak mungkin belum terjun di pelayanan. Aku ingin melibatkan mereka supaya mereka pun mengalami hal yang sama seperti saya, bahkan lebih. Saya kan merasa sangat bersyukur dan luar biasa. Ya kan, itu kerinduan saya bahwa gak mungkin kamu itu gak menemukan sesuatu, pasti menemukan sesuatu, ya kan. Saya pun menemukan di tambang emas. Meskipun ya seperti tadi ya, meskipun aku gak menguasai, paling gak dipercayakan sesuatu, ya kan, diberi tanggung jawab sesuatu. Nanti kalau di pertengahan jalan tiba-tiba aku kepingin gini, oh iya lakukan. Saya pernah satu orang nih, orang gereja juga, waktu itu pernah belajar flag. Saya libatkan dia, ya. Akhirnya kita macam, akhirnya dia mau itu kan, main flag. Di tengah-tengah perjalanan dia latihan flag, tiba-tiba dia ngomong, Sen aku mau mundur dari flag. Loh kenapa? Saya kok lebih tergerak pelayanan Asher waktu itu. Gak apa-apa. Aku bilang, jadi aku nggak nahan dia gitu. Gak apa-apa kalau kamu mau di sana. Saya akan pertahankan kamu. Kalau kamu mundur, terus saya tanya kamu alasannya apa mundur, terus bilang gak apa-apa, gak ngapa-ngapain aku akan tahanin kamu. Daripada kamu mundur terus gak ngapa-ngapain, tidak melakukan apa-apa, ya kan? Karena kamu mundur tapi ingin melayani yang sesuai dengan mungkin panggilanmu, passionmu, silakan. Saya sangat mendukung. Artinya kan dia menemukan hal yang baru, kayak gitu kan. Jadi
tujuan saya ini ingin melibatkan mereka, meskipun mereka seolah-olah kayak nggak ngapa-ngapain di sini gitu kan ya. Sudah, masuk aja kamu. Kayak jebur aja kamu. Nanti Tuhan akan bekerja di sana. Yang penting kerinduanmu itu ada. Aku pingin melayani Kak. Aku pingin kayak gini. Ya, Tuhan akan percayakan sesuatu. Kayak gitu sih. Saya kerinduannya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya lipatkan dirimu sesuai dengan passionmu, apa yang teman-teman inginkan. Jangkaulah jiwa sesuai dengan teman-teman kemampuan teman-teman. Nggak sama seperti saya, mungkin di jiwa-jiwa langsung, ya kan, di kampus waktu itu. Mungkin nggak sama seperti itu. Dengan teman-teman mungkin bermain musik, dengan teman-teman mungkin dengan komputernya, dengan gamenya mungkin kan ya, teman-teman bisa menjangkau jiwa. Makanya kenapa saya rindu untuk melibatkan mereka. Karena dengan passion yang teman-teman punya, teman-teman bisa membawa jiwa itu kepada Tuhan. Itu sih kerinduan saya. Berarti sebenarnya tuh banyak macam pelayanan. Banyak macam pelayanan. Yang bisa dilakukan sebenarnya ya Kak, ya. oleh teman-teman. Tapi tergantung bagaimana kerinduan kita muncul. Gitu. Itu awal mulanya memang sayanya yang rindu gitu. Mungkin orang itu kayak merasa belum gitu kan. Tapi saya rindu kamu itu terlibat gitu loh. Meskipun ketika kamu masuk kayak seolah-olah kamu cuma diem. Yeah. Paling tidak kita kan masuk di dalam kerumunan yang positif. Ya kan, komunitas yang positif. Kamu di situ akan melihat orang-orang, wih keren Rek, bisa gitu. Akhirnya kan muncul kerinduan. Iya kan? Itu sih dalam pandangan saya seperti itu. Kenapa saya melayani juga Flag waktu itu? Awal mulanya saya melihat kakak saya tampil di depan. Keren Rek, kakakku Rek. Kepingin aku tampil di depan. Dengan orang melihat temannya atau melihat saudaranya melakukan sesuatu, orang itu akan keren. Keren ternyata. Aku jadi rindu. Itu. Jadi saya ingin melibatkan teman-teman itu masuk di dalam hal-hal yang seperti itu. Karena Tuhan akan bekerja gitu. Karena aku yakin di dalam hati setiap kita ada tambang emas. Gitu. Ada tambang emas. Kalau teman-teman sudah menemukan tambang itu, teman-teman gali banyak hal nanti yang dipercayakan Tuhan. Keren sekali nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu, kalaupun memang kita rindu, kita nggak perlu ragu lagi ya harusnya Kak untuk terjun ke pelayanan. Ya kadang-kadang karena dia merasa malu mungkin ya, ngapa-ngapain gitu kan, akhirnya menutup diri. Nah, dengan orang-orang yang menutup diri ini kita yang harus membuka diri untuk mereka, gitu kan. Kita jangkau mereka, kita tangkap. Mungkin nggak langsung ditaruh di musik, ayo kamu langsung tampil di depan, ya nggak mungkin kan. Perlu kita arahkan. Meskipun dia mungkin hebat di sesuatu, nggak mungkin kan kita langsung ujuk-ujuk dos, nggak mungkin kan. Ya, atau mungkin dia nggak bisa apa-apa tiba-tiba suruh, wes kon pelayanan sakarepmu, ya kan, kayak gitu kan. Dengan ya itu tadi, dengan kita membiasakan mereka bersama-sama dengan kita di komunitas yang positif, dia akan terbawa kan akhirnya dengan hal yang positif itu. Seperti itu sih. Kita yang harus membuka diri dengan orang-orang yang menutup diri. Supaya dia juga membuka diri, gitu Pak. Karena ya, kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Kasih itu harus disalurkan. Kita nggak bisa simpan sendiri. Aku isok ini ngapain aku ngajarin kamu? Aku bayar susah-susah, aku latihan susah-susah ngajarin, nggak bisa. Apa yang saya bisa ini semuanya bukan karena saya gitu, karena Tuhan. Itu sih. Tapi kan nggak berpatok pada harus pelayanan di gereja gitu ya Kak ya? Nggak harus. Jadi teman-teman kalau misalkan punya pandangan, Kak aku pingin mungkin dengan bisnis atau mungkin dengan ya nggak apa-apa. Saya pun nggak membatasi seseorang gitu. Gitu. Jadi apa yang menjadi kerinduanmu, yang penting ada Yesus di sana. Karena yang terpenting adalah Yesusnya, bukan masalah apa-apanya. Yang terpenting adalah Yesusnya itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kerinduan saya lagi ini ya, untuk ke jiwa. Yang terpenting itu kita sampaikan tentang Yesusnya. Kalau Yesus sudah tersampaikan dalam kehidupan setiap orang, dia akan berubah. Gitu. Mantap. Kak Mixen. Yo. Setelah panjangnya kita bercerita hari ini, bukan kita sih lebih tepatnya, Kak Mixen. Iya. Kak Mixen yang lebih banyak bercerita ya. Iya. Sekarang saya mau kasih ya. Beberapa
pertanyaan cepat. Wih, aku biasanya kalau menjawab kayak gitu itu perlu mikir. Saya sedikit lalit sih. Kayak jawab soal UNAS itu saya mikirnya suwi. Oh, enggak susah UNAS kok. Enggak susah UNAS. Saya akan coba ya. Iya. Ini pertanyaan yang singkat banget. Oke. Yang lebih ke pilihannya Kak Mixen sendiri. Maksudnya pilihan dalam konteks yang di pelayanan ya. Kayak gitu. Oke. Apakah sudah siap? Yes. Oke. Yang pertama, yuk. Lebih memilih untuk berada di tim musik atau menjangkau jiwa? Jangkau jiwa. Jangkau jiwa. Yang kedua, jika lebih dipercaya, lebih memilih di gereja atau di luar? Di luar. Di luar. Kenapa nih? Di luarnya apa dulu? Iya, maksudnya tidak hanya di dalam gereja saja, tapi di lingkungan luar gereja juga. Saya ingin berbagi. Jadi maksudnya kan apa yang saya dapat, saya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Apa yang saya dapat di gereja, saya harus keluar. Gitu kan. Supaya kasih firman Tuhan yang saya dapat ini nggak hanya untuk saya. Perlu yang lain pun perlu mendengarkan hal itu. Makanya kenapa saya lebih suka keluar. Jadi saya di dalam itu dicas begitu banyak. Setelah dicas saya pakai di luar. Gitu Pak. Mantap ini. Lagi ya Kak ya. Kira-kira kalau disuruh kuliah Alkitab, mau atau tidak? Wih, mau. Wah. Untuk belajar. Berarti ini ada pandangan ya untuk menjadi seorang pendeta atau bagaimana? Dulu ada pandangan jadi kepingin jadi pendeta. Oh berarti sekarang enggak? Sekarang ada tapi berkurang. Oh loh, kenapa ini? Kenapa ini kok berkurang enggak? Nggak tahu juga ya. Mungkin lebih tepatnya ya nggak ngerti sih ke depannya ya, nggak ngerti ke depannya seperti apa. Kalau sekarang ini saya lebih senang yang kehidupan yang saat ini, misalnya saya bisa mengimprove diri saya sih. Dengan apa yang saya improve ini tetap tanggung jawab saya, apa yang sudah dipercayakan Tuhan ini saya tetap aku harus sampaikan gitu kan. Tapi nggak ngerti ke depannya saya harus jadi pendeta atau apa, saya nggak ngerti. Tapi ada, dalam hati kecil ini ada kerinduan untuk seperti itu. Keren sih. Apalagi ya? Udah sih kayaknya itu sudah aja. Ya? Untungnya. Jadi teman-teman, kesimpulan pada podcast kali ini yaitu dari yang awalnya Kak Mixen merasa bahwa dirinya itu kurang percaya diri, malu. Dan merasa bahwa tidak memiliki kemampuan apapun selain bermain bola. Tapi ketika kita sudah berada di lingkungan positif ya Kak ya, maksudnya dari lingkungan teman-teman terdekat yang ada di gereja, terutama teman-teman remaja mungkin pada saat itu, yang membawa kita akhirnya dipercayakan suatu hal, walaupun awalnya itu karena ajakan, ya dari awalnya ajakan yang akhirnya menjadi berbagai macam kepercayaan yang diberikan, tentunya dalam pelayanan. Seperti yang kita tahu tadi dari awal ceritanya, bagaimana Kak Mixen akhirnya masuk dalam pelayanan flag, kemudian dipercayakan untuk bisa WL, singer, musik juga, kemudian hal-hal yang lain, dan kerinduannya Kak Mixen sendiri dalam menjangkau jiwa, itu semua bisa kita dapatkan di dalam Tuhan juga tentunya. Amin. Dengan pertumbuhan yang bisa dibilang ini pertumbuhan yang luar biasa sekali di dalam Tuhan, yang benar-benar yang awalnya nggak bisa apa-apa, merasa bahwa dia nggak bisa apa-apa, sampai akhirnya menjadi semuanya itu bisa. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan tentunya. Haleluya. Dan tentunya juga adanya hal itu tidak menutup kemungkinan untuk diri kita berusaha juga. Iya kan? Benar ya Kak ya? Semua yang kita lakukan itu pasti ada suatu usaha yang akhirnya Tuhan yang memberikan jalan. Kemana kita harus, ke arah mana, ke sisi mana yang harus kita masuki gitu. Nanti Tuhan yang akan memberikan jalan itu sendiri. Dan mungkin bagi teman-teman juga punya kerinduan sendiri dalam pelayanan,
itu tidak menutup kemungkinan ya Kak ya. Ya. Mau pelayanan di gereja, mau di youth, atau mau pelayanan di luar, di lingkungan sekolah atau kampus atau bahkan pekerjaan, itu bukan hal yang mustahil bagi kita ya Kak ya. Ya. Selama kita melibatkan Tuhan dalam setiap jalan kita, percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Amin. Dan selalu memampukan kita pasti. Amin. Jadi teman-teman, jangan ditunda-tunda lagi kalau pengen pelayanan. Jangan ditahan-tahan lagi, udah ikut aja pelayanan, apapun. Teman-teman juga bisa share ke rekan-rekan youth yang lain mungkin. Bisa dihubungi melalui WA atau bahkan bisa melalui Instagram Youth Transformer. Jadi teman-teman, ayo kita melayani bersama-sama. Atau bisa komen di bawah ini ya. Iya benar-benar. Bisa komen di bawah ini. Jadi teman-teman jangan lupa ayo kita melayani bersama-sama. Dengan beramai-ramainya kita melayani, mungkin kita juga bisa menjadi berkat yang luar biasa di luar yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Maksudnya dengan kita ramai-ramai seperti ini, mungkin di luar terlihatnya lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Jadi jangan ragu, ayo kita maju bersama, tetap melayani bersama Tuhan. Sampai jumpa dalam Youth Podcast selanjutnya, di Yoi Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.